Jadi apa tadi jadi? Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, kalau memang dia mengaku cinta Allah, apa syaratnya? Syaratnya dia harus mengikuti Nabi Allah. Dalilnya surat Al-Imran ayat 31, bunyinya gimana? Ikuti ya, baca ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini syarat kita, syaratnya seseorang itu dikatakan benar cintanya sama Allah harus mengikut Rasulullah. Rasul Allah itu, Rasulullah harus diikuti. Syaratnya mencintai Allah itu baru benar cintanya sama Allah kalau dia pengikutannya asli kepada Nabi. Timbangannya, ukuran cinta Allah dan tidak cinta Allah itu bergantung kepada apa? Nggak nengok kamu ya. Apa yang kamu tengok tuh? Apabila Quran dibaca hendaklah didengar. Ya. Apa, Mah? Syaratnya mencintai Allah, benar kecintaannya kepada Allah gimana? Ada ayatnya itu, surat Fala wa Rabbika itu surat apa? Nisa. Ya, menjadikan Nabi sebagai tukang putus perkara, hakim, sebagai hakim. Pengikutan kepada sunnah Nabi itu adalah salah satu bukti mencintai Allah. Cinta Allah enggak? Kenapa kita harus cinta Allah ya? Kenapa Mah? Kenapa kamu harus cinta kepada Allah? Karena Allah telah banyak berbuat baik. Nikmat Allah terlalu banyak sama kita. Kalau kamu ikut, kamu hitung. Kalau kamu hitung apa? Nikmat Allah, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Mana dalilnya? Surah Ibrahim. Apa bunyinya? Sebelumnya bunyinya apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa lagi di ayat berapa lagi? Surah apa itu lagi? Wa in ta'uddu. Surah An-Nahl enggak? Coba tengok An-Nahl. Coba tengok An-Nahl ini ada. Ayat berapa An-Nahl? Kalau wa atakum Ibrahim tadi surah berapa tuh? Surah Al-Ibrahim itu surah berapa tadi tuh? Ayat berapa tuh? Ya, kita diperintah untuk mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi adalah timbangan, barometer, pedoman. Pedoman daripada apa? Benar atau tidaknya kecintaan kita kepada Allah atau tidak? Benar cinta kita sama Allah atau tidak? Itu diukur dari apa? Dari Maulid Nabi. Nah, dari apa? Dari Isra Mi'raj Nabi. Dari peninggalan baju jubah atau rambut Nabi atau serban, sendal, rumah, kuburan. Bukan dari itu ya. Benar cinta kita kepada Allah, benar cinta kita kepada Nabi. Kalau betul cinta kepada Nabi, ya Isra Mi'raj aja, ikuti Isra Mi'raj. Bikin perayaan Isra Mi'raj Nabi, Maulid Nabi. Surah apa tadi? Fala wa
rabbika itu surah Nisa. Kalau yang tadi ayat berapa tuh? Wa in kuntum apa? Wa atakum ma sa'altumu min kulli ma sa'altumu. Apa artinya tuh? Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa? Allah telah mendatangkan kepadamu dari apa saja, tiap-tiap apa saja yang kamu minta kepada Allah. Nah, apa yang kita minta kepada Allah didatangkan, diberi oleh Allah. Pemberian yang banyak. Wajib tak? Apa pantas tak kita berterima kasih atau mengikuti dan cinta kepadanya? Orang aja memberimu duit 10.000, berapa? 10.000 enggak? Ada pernah dikasih di kawan 10.000? Apalagi 100.000? Apalagi 1 juta? Apa yang kita ucapkan sama dia, Pal? Makasih. Terus apa lagi? Makasih aja. Kurang kali sopan santunnya kayak gitu. Makasih, gitu aja. Cinta enggak kita sama dia? Apalagi tiap hari, setiap saat. Gimana, ada semuanya? Udah selesai nih. Mulai apa namanya? Cacingan bentuknya. Cacingan ya? Nah. Sakit. Apa? Sakit apa? Gak sakit kan? Sakit. Iya, sakit. Oke. Apa doa sakit apa coba? Ada orang sakit, apa doakan kita? Apa doa kita sama dia? La ba'sa tahur insyaallah. Apa artinya itu? La ba'sa, semoga saja tidak apa? Tidak apa-apa. Ba'sa, tidak terjadi sesuatu yang serius, tapi hanya sekedar gak apa-apa. Tahurun, apa arti tahurun insyaallah? Tahu juga enggak? Angin dingin. Apa tahurun mah? Sebagai pensuci, pembersih. Pembersih apa? Dosa. Sakit itu pembersih dosa, Bung. Bergembiralah ente. Makanya kalau orang berilmu sakit apa saja yang menimpanya, musibah apa saja, dia bergembira, alhamdulillah. Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah, Pak? Karena di situ hikmahnya ada apa? Pembersih. Mau dibersihkan Allah enggak? Dosa antum nanti sampai di akhirat bersih. Enggak ada lagi hal yang harus dibakar di api. Kalau antum penuh dosa, banyak dosanya, itu akan masuk neraka. Jangan banyak dosa, sedikit aja pahalanya, timbangan kebaikannya sedikit. Di mana tempatnya? Mana dalilnya? Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa adapun orang yang ringan timbangan kebaikan, makanya kita hidup ini, kita hidup ini apa yang kita jadi? Kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Jangan sampai ringan timbangan kebaikan. Orang yang ringan timbangan kebaikan di mana tempatnya? Surah apa tadi? Surah apa itu? Ringan aja pun masa nggak bisa. Al-Qari'ah. Yang kita cari di dunia ini ringan atau berat? Berat. Kalau orang berat kebaikannya banyak kebaikan, berat timbangan kebaikan, di mana tempatnya? Di surga. Dalilnya mana? Fa amma man sakulat. Sakulat artinya apa? Berat, sakil. Al hajaru sakilun. Apa artinya? Apa artinya? Al hajar sakil. Hajar aswad pernah dengar? Apa arti hajar aswad? Batu hitam. Tuh yang di Mekah itu, yang dekat Ka'bah itu, pinggir di sisi Ka'bah.
Sisi Ka'bah ada Hajar Aswad. Hajarun apa artinya? Satu batu. Hajar Aswad itu dulunya Hajar Aswad Abyad. Dulunya putih. Ya, dulunya putih gara-gara manusia banyak dosa, durhaka kepada Allah, batu menjadi hitam. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari Hajar Aswad? Kata Nabi, batu Hajar Aswad itu berasal dari dulunya warna putih, jadi hitam gara-gara dosa. Apa yang bisa kamu ambil itu? Hikmah apa? Kalau batu dari surga aja bisa berubah dari putih menjadi hitam gara dosa, bagaimana hati seorang pendosa? Hati seorang pendosa apabila dia berdosa berubah jadi hitam juga tak? Batu surga aja yang tadinya putih bisa jadi hitam gara-gara dosa manusia. Apalagi hati seorang pendosa tadi. Hati-hati kamu dari dosa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi, yang di bumi dan yang di langit. Allah yang punya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, Allah pemiliknya. Agar supaya Allah membalas setiap kejahatan, tindak dosa, kriminalitas. Ya, semua dosa itu akan Allah balas dengan apa yang dia kerjakan. Tidak ada satupun yang gratis dalam hidup ini. Dunia ini kata Ali bin Abi Thalib apa? Halalnya dia hisab, haramnya dia diazab. Apa maknanya ini? Nggak ada yang gratis satupun sih. Nggak pernah ada satupun yang gratis. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Surah apa tuh? Al-A'la. Benar. Saya summa latus'alunna al-A'la. Surat Al-Hakumut Takatsur. Takatsur lahum. Bukan Al-A'la. Biasalah manusia, namanya manusia ya, malaikat yang enggak lupa ya. Sempurnalah manusia, hafal kan? Manusia itu punya sifat apa? Al-khata' wa nisyan, salah dan lupa. Salah dan lupa, dosa dan lupa itu sifat manusia. Al-khata' wa nisyan sifatun nas. Ya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap orang yang bersalah dosa-dosa itu yang paling baik ya. Siapa yang bersalah? Orang yang bersalah paling baik apa? Orang yang tahu apa arti taubat, Bal? Taubat. Apa itu taubat? Tahu taubat apa itu? Tobat ya. Tobat itu tobat. Nah, apa? Tobat itu kembali kepada Allah. Tadinya fitrahnya sama kepada Allah. Bersih dulunya tobat. Bersih dia. Bikinnya dosa jadi hitam dia. Habis itu Pak, dibersihkan yang hitam ibarat kaca. Kaca tadinya bersih, baru bersih kan? Dibengkilap, berlap-lap. Lama-lama dibiarin aja, nggak dibersihkan. Lengketlah debu, apalagi satu lagi apa? Kelembaban itu cendawan lah, lumut lah. Akhirnya nempel lagi debu yang terbang-terbang, diterbangkan angin, lengket. Lama-lama tebal juga ya. Menjadi tebal. Awalnya manusia ini apa? Suci, bersih, fitrah. Fitrah itu artinya
fitri, zakat fitri ya kan? Kenapa zakat fitri dibilang zakat fitri? Sedekatul fitri itu disebut zakat fitri karena dia membersihkan fitrahnya. Ya bisa saja dia dalam puasanya kurang-kurang, dibersihkan, dicukupkan. Dosa-dosanya masih belum terhapus, ditambah dengan zakat pembersih. Zakatnya bersih, suci ya. Fitri, fitrahnya itu disucikan dengan cara mengeluarkan zakat beras ya. Begitu caranya. Jadi kita cinta kepada Allah itu gara-gara apa tadi? Gara-gara Allah itu telah mendatangkan semua nikmat yang kita minta. Apalagi yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Ada kan? Berapa kali ditanya dalam surah Rahman? Berapa kali? Babi ayah. Tahu berapa banyak? Dalam surah Rahman itu ada 31 kali. Ya, coba hitung bisa. 31 kali. Apa artinya fabi ayya? Tahu? Fabi ayyi, maka ayyi, apalagi ayyu itu artinya apa? Yang mana? Maka yang mana lagi? Fabi ayyi alai. Maka yang mana nikmat? Ala rabbik. Ya, nikmat yang mana? Nikmat Tuhanmu yang mana? Wahai jin dan manusia, Tuhan jin dan Tuhan manusia. Ya, nikmat Tuhan jin dan manusia yang mana lagi? Nikmat Tuhan yang mana lagi? Wahai jin dan manusia yang kamu dustakan. Tuhanmu berdua. Ada nikmat Tuhanmu berdua wahai jin dan manusia. Tuhan kamu jin, Tuhan kamu manusia. Yang mana yang kamu dustakan segitu banyak? Berapa banyak tuh? Diceritakan seluruh nikmat 78 ayat. Diceritakan kurang 31. Berapa kalinya? 78 kurang 31 berapa? Nah, segitu banyak diceritakan. 75 kurang 31 aja udah 45 ya kan? Dan 78 berarti sekitar 48. Ya? 48 kali. Ya, 78 kurang 31 berapa? 47 kali. 47 kali cerita nikmat. Nikmat aja Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mengajarkan Al-Quran, Allamahul Bayan, mengajarkan bicara. Nikmat semua itu. Sekitar kurang lebih 40 kali nikmat diceritakan. Ditanya 31 kali. Yang mana yang kamu dustakan lagi? Wahai manusia dan jin, nikmat Tuhanmu wahai jin dan manusia banyak sekali. Yang mana yang kamu dustakan? Tidak pantas kamu. Kalau jin ketika Nabi baca itu diprotes oleh Nabi. Hai manusia, sahabat. Apa kata Nabi tentang fabi ayyi ani kepada sahabatnya? Ya? Apa bal? Gak tahu. Nabi kritik sahabatnya. Apa yang dikritiknya? Kenapa kau gak kayak jin? Jin itu ketika ayat bilang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, apa kata jin? Jin bilang apa? Tidak ada yang kami dustakan ya Allah, tidak ada nikmat yang kami dustakan. Ya Allah, kami bersyukur semua. Kenapa kau nak kayak jin, wahai sahabatku? Bilang juga lah kayak jin itu tidak ada lagi. Ditanya oleh Allah fabi ayyi ala rabbik. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi hai jin dan manusia yang sempat kau dustakan, yang kamu dustakan itu yang mana lagi? Sudah sekian banyak. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Ya, Allah telah datangkan kepadamu apa saja yang kamu minta. Nikmat apapun yang kamu minta didatangkan. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, satu aja coba. Sekarang gigi antum dibikin sakit, dicabut nikmat gigi, sakit. Atau seleramu nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa manis, nggak ada rasa lezat, semuanya tawar. Gimana? Pendengaranmu dicabut, nggak bisa dengar. Pikiranmu linglung, dicabut konsentrasinya. Hatimu dibikin gundah gulana, bagaimana? Ginjalmu bikin sakit, jantungmu berdebar. Apa lagi? Perutmu sakit, gak bisa keluar angin. Gak bisa aja keluar angin, itu bukan main rasanya. Pernah sakit perut? Kembung pernah? Mana rasanya? Dibikin kembung aja kemana? Setengah jam aja dia melilit-lilit rasanya. Gak bisa keluarin sesak napas ini pernah dulu. Atau sakit apa? Batuk aja terus menerus, batuk siang malam, gak bisa tidur, duduk terus. Kalau bikin tidur batuk terus. Supaya berhenti batuknya duduk. Kalau tidur walaupun ngantuk tetap batuk. Itu yang dialami dulu waktu samah di Medan, di Tanjung Merawa. Ya, waktu kami di tahap 3 pernah sana ya? Batuk. Batuk itu nggak henti-henti, sekitar 5 menit 10 menit, rasa mau putus nafasnya rasanya. Nggak bisa bernapas, nggak bisa lah. Ibarat kita tersumpat kayak gini, gimana rasanya? Karena batuk-batuk ngeluarkan mengisap nggak bisa. Pernah di rumah sakit itu, rumah sakit umum, ketika ngambil obat batuk hampir putus pula, nggak henti-henti. Wah, bukan main nikmat Allah ini banyak, wajarlah kita cinta. Kalau kita hitung-hitung kita jadi cinta. Kalau kita mau cinta kita itu benar kepada Allah, apa ukurannya ya? Ikut Nabi, jangan durhaka sama Nabi. Orang yang durhaka kepada Nabi, kecintaannya kepada Allah yang telah banyak memberi nikmat batal. Jadi batal. Cintamu cinta monyet. Cintamu ngaku-ngaku cinta tapi gak ngerti apa itu cinta. Cintamu cinta monyet. Mau jadi cinta monyet, jadi monyet lah. Jadi monyet, gak jadi orang, cinta monyet. Kalau kita gak ikut kepada Nabi, kita harus cinta sama Allah, cinta kepada Nabi. Jangan mengaku-ngaku cinta tapi hakikat cinta gak ada. Hakikat cinta di sini adalah pengikutan kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, karena Nabi itu kata Allah adalah suri teladan yang baik. Mana dalilnya mah? Nabi itu adalah bagimu suri teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surah apa tuh? Surah Al-Ahzab. Bukan ya? Surah ya? Hah? Endaklah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Surah Al-Ahzab ayat 21, Bung. Kamu enggak hafal toh. Capek-capek aja
Ya kan? Tanda orang bersyukur apa? Apa tanda bersyukur? Boleh kita bilang aku syukur di mulut saja. Ada tak kewajiban anggota badan dalam syukur? Mulutnya oke lah, alhamdulillah segala macam puji-pujian. Dalam syukur dalam bentuk perbuatan apa? Memakai nikmat sesuai pemberi nikmat, ya, sesuai apa yang diinginkan oleh zat pemberi nikmat, itu syukur kepada Allah. Kemudian pemerintah kita memberikan insentif, ya, sebagai penyemangat, sugesti kepada penghafal Quran. Ya kita pakai, kita belikan duit itu sebagai penambah gizi biar semangat. Teh telur lah, makan bergizi. Karena disuruh oleh Allah makan bergizi supaya apa? Supaya amalan kita jadi soleh, amalan kita menjadi hebat, menghafal kita menjadi mungkin. Itu gunanya pemberi semangat dari pemerintah itu, supaya dipakai untuk apa tadi? Untuk yang menunjang menghafal tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 1. Jadi barometer cinta kepada Allah adalah pengikutan kepada Rasul. Kemudian kalau ingin mendapat ridho Allah, ada dalam surat Taubah ayat 100. Mau diridhoi Allah seperti sahabat diridhoinya? Bagaimana? Pengikutan kepada Muhajirin dan Ansor. Coba baca. Tahu rumah ayat 100. Ya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Jadi radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, as-sabiqun dahulu dan awal-awal generasi ini, yaitu generasi Islam itu siapa? Dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kalau ente mau dapat radhiyallahu anhum wa radwanhum, harus walladzina tabauhum bi ihsan. Harus kamu ikuti mereka Muhajirin dan Ansar, orang yang dahulu dan pertama-tama Islam ini, generasi awal. Di kalangan dewasa laki-laki siapa yang pertama kali? Abu Bakar. Di kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Di kalangan mama-mama, istri Rasulullah Khadijah. Di kalangan budak-budak, yang pertama kali siapa? Zaid bin Harithah. Itu. Di kalangan dewasa, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak, kemudian budak-budak. Ya, 4 orang pertama ini lah. Ini yang pertama kali. Wasabiqun, orang-orang yang pertama kali. Dari Abu Bakar itu dapat pula Utsman bin Affan, Abdullah bin Zubair, bukan Abdullah bin Zubair lah. Zubair bin Awam bapaknya Abdullah, ya, jadi menantu. Zubair bin Awam itu menantu Abu Bakar, suaminya Asma binti Abi Bakar. Lahirlah anaknya Abdullah bin Zubair, ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Tolha bin Zubair. Tolha bin apa? Ubaidillah, ya. Tolha bin Ubaidillah. Nah itu generasi awal itu. Siapa yang mau mengikuti generasi awal,
tidak dari Muhajirin tapi dari Ansor juga. Siapa yang ada pengikutannya dengan baik, pengikutan yang sangat bagus kepada Muhajirin dan Ansor, pasti dapat radhiyallahu anhum wa radu an. Apa artinya? Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Syaratnya lah mengikuti Muhajirin dan Ansor. Dalilnya At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. 30 menit. Boleh? Cukup? Enak kalau dicukupkan. Ya. Jadi pelajaran antum sekarang, kajian sekarang apa tadi? Yang pertama, ingin kecintaanmu kepada Allah. Kita harus mencintai Allah. Mencintai Allah sebab apa? Karena Dia telah banyak memberikan kenikmatan. Tak ada satupun jin aja mengatakan tidak ada lagi nikmatmu yang kami dustakan ya Allah. Tidak pernah kami mendustakan ya Allah. Kami mengakui kenikmatan Engkau ya Allah, kata jin. Makanya Nabi bilang juga sama sahabatnya, kok nggak seperti jinnya kau? Hah? Kenapa kau nggak seperti jin? Jin aja sudah ditanya 31 kali ditanya situ. Dia bilang seperti itu. Kamu kok diam aja? Nah gitu. Bilang juga lah kayak jin juga kamu katanya. Ya, belajar sama jin kamu. Jin itu bagus. Coba tengok surah Al-Jin. Ketika dia mendengarkan apa langsung dikomen sama dia. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Antum pernah kayak gini loh. Kalah dari jin ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sangat menakjubkan kami. Keadaan yang takjub sekali. Sungguh mengagumkan Al-Qur'an ini kami dengar. Itu komen jin. Jin punya komen ya, rupanya komen itu ada ya. Ada komen ya. Share dan like dan unshare pun ada ya. Ada ya? Di share sama dia. Pernah di share sama kawan-kawannya. Mana dalilnya di share-nya? Dalam surah Al-Ahqaf ada itu. Hah? Di share-nya. Ada share juga zaman jin kan? Dalam surah Al-Kahf. Qalu apa? Si Hubeb waktu kecil dia bilang nggak gitu apa? Ajibu daya Allah. Ya komana, ya komana. Dan ingatlah dalam surah apa itu ada? Inna farum minal jin falamma tak kala dia selesai mendengarkan maka dia berpaling pergi kepada kaumnya untuk menyampaikan apa yang dia dengar. Itu kan share itu. Wa in sarafna. Nah itu. Ya qaumana. Di share-nya kepada apanya? Ajibu da'i Allah. Enak nih. Kita dengar ya, kita baca lagi udah lama nih. Jadi jin ada berkomen, ada men-share. Begitu dia mendengarkan Al-Quran, dia bilang begini. Nah, coba baca. Wa in sarafna. Coba lihat, perhatikan ya. Dan ingatlah ketika kami memberikan perumpamaan kepadamu, ya, sarafna katanya. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepadamu. Nah, dihadapkan disuruh jin diperintah oleh Allah menghadap Nabi Muhammad ketika sholat serombongan jin untuk mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, diam, kau diam, diam. Pandai pula dia menyuruh
Disuruhnya diam kawan-kawannya ketika serombongan-rombongan itu menghadap Nabi. Diam. Hebat kali jin ini. Dilarangnya kawan-kawannya berbicara. Harus dengarkan ini. Dengarkan bacaan Nabi Muhammad bagi sholat ini. Maka ketika setelah selesai Nabi Muhammad membaca Al-Quran, mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Di-share-nya apa yang dia baca, di-share kepada teman-teman, didatangi teman-temannya. Apa katanya? Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan Alkitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, ya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami golongan jin, ya, terimalah seruan orang ini, yaitu Nabi Muhammad, yang menyeru kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengibadati Allah, dan berimanlah kepada Allah. Kata jin, ikuti Nabi Muhammad ini, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosa. Ini juga betul nih. Akibat mengikuti, mendengarkan seruan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sama dengan surat Al-Imran ayat 31 itu. Ya, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ya, kita baca tiga ayatnya ya. Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tolong bawa ini mama. Bawa ke semua. Coli ini. Saja. Barakallahu fiik, barakallahu fiik.